Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rifki Aji Saputra dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis pertemuan ketiga untuk memenuhi tugas matkul dasar akuntansi. Tujuan 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan raca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Buku besar sendiri adalah kumpulan rekening-rekening atau akun-akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu sajian ringkas dari transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Di sini perlu digarisbawahi bagian buku besar. Akun dalam buku besar disebut bagan akun. Bagan akun berarti suatu tabel. Bagan akun memiliki nama lain, chart of akun. Setiap akun akan disusun rapi dalam sebuah bagan. Lalu setelah itu, akun itu akan dikelompokkan dan diberi nomor urutan agar terlihat rapi. Di sini saya hanya menjelaskan pengertiannya saja. Untuk lebih lengkapnya bisa cari di Google. Klasifikasi utama dari akun terdiri dari aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Macam-macam aset. Kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kas yaitu uang yang kita masukkan ke perusahaan, maka uang tersebut adalah uang milik perusahaan. Perlengkapan. Perlengkapan yaitu investasi alat yang kita beli untuk perlengkapan perusahaan. Bangunan. Bangunan merupakan investasi tempat atau gedung yang kita gunakan untuk berbisnis nantinya. Piutang usaha. Piutang usaha merupakan hak milik kita yang masih ada di tangan orang lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum lunas dibayar. Piutang dianggap sebagai aset perusahaan meskipun belum diterima langsung oleh perusahaan. Contohnya yaitu ketika kita menjual suatu jasa kepada orang lain dan orang lain harus membayar jasa tersebut tetapi orang tersebut belum lunas dalam membayarnya, maka itu termasuk piutang. Kewajiban. Kewajiban adalah hutang kepada pihak luar atau kreditor. Macam-macam kewajiban. Hutang usaha, hasil bayar, hutang gaji. Hutang usaha, misalnya perusahaan kita hutang kepada bank, hasil bayar yaitu janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang. Bisa jadi hasil bayar ini adalah janji tertulis. Hutang gaji.
Utang gaji merupakan biaya gaji merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun, jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan utang perusahaan kepada karyawannya. Utang jika masuk ke aset, masuknya adalah ke piutang usaha, karena aset adalah sumber daya yang kita miliki dan kewajiban adalah utang yang wajib kita bayar. Di sini ada ekuitas, pemilik, pendapatan, dan beban. Ekuitas pemilik adalah hak milik atas aset perusahaan. Misal ekuitas pemilik yaitu modal, Chris Clark penarikan, Chris Clark. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual jasa atau produk. Misalnya pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Sedangkan beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Kita menggunakan aset atau jasa menghasilkan pendapatan yang disebut beban. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Akun T. Akun T memiliki judul. Di sini ada akun T kas. Sisi kiri disebut debit, sisi kanan disebut kredit. Misal di sini ada jurnal umum. Ini ada kas yang isi debit 3.750, 4.300, 2.900. Yang sisi kredit ada 850, 1.400, 700, dan 2.900. Menyeimbangkan akun T. Jadi dari sisi debit 3.750, 4.300, 2.900 dijumlahkan semua dan hasil akhirnya adalah 10.950. Ini adalah penjumlahan dari sisi debit. Kemudian penjumlahkan sisi kredit. Jadi dari sisi kredit 850, 1.400, 700, 2.900 dijumlahkan semua dan hasil akhirnya adalah 5.850. Setelah itu, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Akun T. Di sini ada akun T kas. Sebelah kiri disebut debit dan sisi kanan disebut kredit. Misal di sini ada jurnal umum. Ini ada kas yang isi debit 3.750, 4.300, 2.900. Yang sisi kredit ada 8.500, 1.400, 700, 2.000 dan 2.900. Menyeimbangkan akun T. Jadi dari sisi debit 3.750, 4.300, 2.900 dijumlahkan semua dan hasil akhirnya adalah 10.950. Ini adalah penjumlahan dari sisi debit.
Kemudian jumlahkan sisi kredit. 850, 1400, 700, dan 2900. Jumlahkan semua dan hasil akhirnya adalah 5850. Setelah itu, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Di sini 10.950 dikurangi 5.850, hasil akhirnya yaitu 5.100. Hasil akhir tersebut berupa laba kita. Jika di sisi kiri atau sisi debit yaitu proses penjualan kita, maka di sisi kanan merupakan proses produksi. Transaksi dan akun neraca. Di sini ada contoh jurnal halaman 1. Di sini ada tanggal uraian, debit, dan kredit. Debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Contoh kasus, ada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Dampak dari kasus Pak Kris ini adalah, ini ada akun T-Kas dan ada akun T Pak Kris Clark. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Jadi, pada 1 November, uang Chris Clark berkurang senilai $25.000, masuknya ke kredit, lalu bertambah di kas. Masuk ke kas, ke bagian debit sebesar $25.000. Ini ada studi kasus kedua. Pada tanggal 5 November, NetSolution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Kas NetSolution tadi senilai $25.000, berkurang menjadi $20.000 untuk membeli tanah. Maka pembelian tanah masuknya ke dalam debit. Keterangannya adalah membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Ini ada akun T-Kas dan ada akun T-Tanah. Pada tanggal 1 November, masuk $25.000. Lalu pada tanggal 5 November, kasnya keluar $20.000. Digunakan untuk membeli tanah. Lalu kasnya bertambah, tapi dalam bentuk tanah, sebesar $20.000 pada tanggal 5 November. Pada tanggal 10 November, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Secara kredit berarti ini termasuk hutang. Pertama adalah utangnya $1.350. Ditulis di sisi kredit karena hutang. Lalu mendapatkan perlengkapan di sisi debit sebesar $1.350. Keterangannya yaitu
membeli perlengkapan secara kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Ini ada akun T perlengkapan dan ada akun T utang usaha. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Pada tanggal 10 November, perlengkapannya masuk. Barangnya bernilai 1.350. Studi kasus selanjutnya, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Berarti ini bayar hutang senilai $950.000. Keterangannya yaitu membayar utang usaha kepada kreditor. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.